Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Ibrahim bin Tarikh bin Mahur bin Saruh bin Ra'ung ibnu Falik ibnu Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Al-Hafidh bin As-Sakiri menceritakan biografi Nabi Ibrahim di dalam kitab tarikhnya dari Ishaq bin Bashar Al-Khalili, bahwa nama ibu Ibrahim adalah Amilah. Dia juga menceritakan cukup panjang mengenai ibu Ibrahim ketika melahirkan Ibrahim. Al-Kalabi mengatakan bahwa nama ibunya adalah Buna binti Karbina bin Karthi, salah seorang dari Bani Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan bahwa Ibrahim diberi gelar Abu Daifan. Banyak yang mengatakan bahwa ketika Tarikh berumur 75 tahun, lahirlah Ibrahim alaihi salam, Nuhur dan Haran. Namun ada yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah Al-Ausah, sedangkan Haran wafat di tanah kelahirannya ketika ayahnya masih hidup. Adapun tanah kelahirannya itu adalah tanah Kaldaniyin, yaitu Babil. Demikian itulah yang benar dan populer menurut para ahli sejarah. Ibnu As-Sakiri membenarkan hal itu setelah ia meriwayatkan melalui jalan Hisham bin Imar dari Al-Walid, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Makhul, dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Ibrahim dilahirkan di Ghautah, Damaskus, yaitu di sebuah desa yang bernama Barzah di Gunung Kasyun. Lalu Ibnu Abbas berkata bahwa yang sahih Ibrahim dilahirkan di Babil. Dinisbahkannya Babil kepada Ibrahim karena beliau pernah mengerjakan sholat di sana. Mereka para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Sarah. Nahur menikah dengan Milka, putri Haran, yaitu putri saudaranya. Mereka juga mengatakan bahwa Sarah adalah seorang wanita mandul, tidak dapat melahirkan. Mereka juga berkata bahwa Tarikh berangkat bersama putranya Ibrahim dan istrinya, serta Lut anak pamannya, juga Haran dari tanah Kaldaniyin menuju daerah orang-orang Kan'an. Kemudian mereka singgah di Haran. Di sanalah Tarikh meninggalkan dunia dalam usia 200 tahun. Ini menunjukkan bahwa ia tidak dilahirkan di Haran, tetapi di Kaldaniyin, Babil. Kemudian mereka berangkat menuju ke tanah air bangsa Kan'an, yaitu Baitul Maqdis, lalu bertempat tinggal di Haran, yaitu di tanah Kaldanian, Jazirah dan Syam. Mereka menyembah 7 binatang. Orang-orang yang membangun kota Damaskus dulu juga memeluk agama tersebut. Mereka berkiblat ke kutub selatan dan menyembah 7 binatang dengan berbagai bentuk perkataan dan perbuatan. Karenanya setiap pintu dari 7 pintu kuno Damaskus memiliki gambar yang melambangkan ke-7 binatang tersebut. Karenanya mereka beramal, berhari raya dan berkurban. Demikianlah penduduk Haran menyembah binatang-binatang dan berhala. Semua orang yang di muka bumi pada saat itu adalah kafir, kecuali Ibrahim Al-Khalil, istri dan putra saudara laki-lakinya yang bernama Lut alaihi salam. Ibrahim Al-Khalil adalah orang yang memproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang rasul yang bertugas menghilangkan kejahatan dan kebatilan tersebut serta menanamkan ajaran tauhid. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan berbagai kejahatan dan kesesatan dari diri Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan dan hidayah kebenaran kepadanya ketika ia masih kecil, menjadikannya sebagai seorang rasul, kemudian mengangkatnya sebagai kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Namun jika kamu mengetahui sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan, dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengazabkan siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah bagimu perlindungan dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang sangat pedih. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah dan bakarlah dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebahagian kamu mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu melaknati sebahagian yang lain, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong. Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Sesungguhnya Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan perdebatan Ibrahim dengan ayah dan kaumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah kepada ayah kandungnya. Ayah beliau adalah salah seorang penyembah berhala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang paling tulus untuk menasihati ayahnya, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu menjadi kawan bagi setan.
Kemudian berkatalah bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Berkatalah Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku."